Shalom saudara, berikut beberapa informasi yang ingin disampaikan oleh gereja. Dream Team Gathering akan kembali diadakan pada hari Sabtu 24 Januari mendatang. Open Gate dilakukan pukul 9.30 pagi, dan di Dream Team Gathering kali ini, kita akan mendengarkan visi pelayanan tahun ini dan juga melakukan recommitment. Untuk pendaftaran, dapat dilakukan melalui Ketua Unit Pelayanan saudara sekalian. Baptisan perdana tahun ini akan diadakan pada hari Minggu 25 Januari, jam 12 siang dan jam 5.30 sore. Jangan khawatir karena gereja akan menyediakan handuk dan pakaian ganti. Pendaftaran dapat dilakukan melalui ccmychurch.com/info. Kelas pemuritan The Journey akan kembali diadakan perdana di tahun ini pada tanggal 1 Februari jam 1:30 siang. Kelas dikemas secara compact dan hanya 4 minggu saja untuk dapat memperlengkapi dan membantu saudara untuk bertumbuh dalam iman. Daftarkan diri Anda segera melalui ccmychurch.com/info. Jangan lupa untuk terus mengikuti renungan harian Rise Up dari Senin sampai Jumat di YouTube kami @ccmychurch mulai dari jam 5 pagi. And stay connected with us melalui Instagram kami @ccmychurch. Sekian informasi hari ini. Enjoy the service and God bless you. Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Berapa banyak yang siap untuk menyembah Tuhan? Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Yes. Saudara mengikuti secara onsite dan online. Mari siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan sama-sama. Sama-sama katakan. Bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Katakan bangkitlah. Bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Kedahsyatannya di hidupku. Iman
yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Kedahsyatannya di hidupku. Imanku berkata, ku kuat, Tuhanku hebat. Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersama Dia. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangan. Ku Pada angkat tangan semua, katakan, Tuhanku hebat. Yesusku, Dia berkata, amin. Ku kuat melangkah bersama Dia. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangan. Ku menang, ku menang, ku menang, ku menang, ku menang. Haleluya. Sungguh bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, kami berada di tempat ini. Melainkan semata-mata karena Engkau adalah sumber kuat kami. Ada amin? Haleluya. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Sama-sama nyatakan. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan badanku selamanya, selamanya. Sekali lagi dengan iman percaya mengatakan, Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku
Sama-sama kita mau nyatakan dengan iman percayamu. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Sama-sama menyukai, Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Yes, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Sekali teruskan selamanya, 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 selamanya. Kami datang kepada Tuhan. Semua juga karena anugerah Tuhan. Kami bisa menyembah Tuhan karena kasih Tuhan buat kami. Kasih-Mu menjadi fondasi yang terkuat dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Worthy of every song we could ever sing, worthy of all the praise we could ever bring, worthy of every breath we could ever breathe. We live for you, we live for you. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you, oh, we live for you. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Mari jemaat Tuhan, kita beri tepuk tangan untuk Dia yang begitu mengasihi kita. Worthy of every song we could ever sing, worthy of all the praise we could ever bring, worthy of every breath we could ever breathe. We live for you, we live for you. Say Jesus, the name above every name. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Yes, we live for you. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart.
lift up your hand and say, I will build my life upon your love. It is the firm foundation, and I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. I will build my life upon your love. It is the firm foundation, and I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are, and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are, and fill me with your heart and lead me in your love to those around. Come on, sing! And I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. I will build my life upon your love. This is a foundation. I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. Mari kita sembah Dia. Mari nyanyikan mazmur buat Tuhan. Let's worship Him. Lift up your voice. Oh, Thank you, Kau Jesus. yang kudus Thank you, di atas Jesus. segalanya, layak disembah, layak ditinggikan. Yesus Kristus Tuhan. Oh, kasih-Mu kekuatan, kasih-Mu dasar yang teguh, kasih-Mu kehidupan. Jesus. Thank you, Jesus. Haleluya. Kau Allah sumber kuat kami. Kau kemenangan kami, Tuhan. Kaulah segalanya dalam hidup kami, Tuhan. Sungguh kami mengasihi-Mu, mengagungkan-Mu, memuliakan-Mu, Tuhan. Terimalah persembahan kami, Tuhan. Haleluya. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat sebab rencanamu indah
bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang. Thank you Jesus. Selama hidupku mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mari kita mau berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan kita. Come on church. Haleluya. Dengan iman percayamu kita mau nyatakan, Kau Bapakku, Kau Bapa yang mengasihiku. Kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu. Indah bagiku. Kau ada di setiap jalan.
segala-galanya. Mengasihimu Tuhan. Lebih dari semua yang kami punya. Lebih dari segalanya. Kasih-Mu dan kuasa-Mu yang berkuasa memegang kehidupan setiap kami. Yang berkuasa. Dulu sekarang sampai selamanya. Thank you Jesus, thank you Jesus. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja-Ku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja-Ku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Untuk kasih-Mu yang besar atas hidup kami boleh melangkahkan kaki di hari yang ke-18 pada hari ini. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena berkat dan kemurahan Tuhan. Biarlah Tuhan kami juga boleh bersyukur kalau kami boleh ada di dalam rumah-Mu untuk terus melayani-Mu melalui pujian, penyembahan kami dan pengagungan kami Tuhan. Biarlah satu hal kami rindukan, Tuhan disukakan. Karena Engkau mendapati setiap kami menyatakannya dari hati yang tulus. Karena kami boleh merasakan kasih Tuhan dan kami juga Tuhan mau mengekspresikan kasih kami kepadamu. Saat ini Tuhan kami juga bersyukur karena kami boleh diberkati oleh Tuhan. Sehingga kami juga boleh bawa rasa syukur kami melalui persembahan yang kami akan bawa di hadapan Tuhan. Kami mau menyatakan kasih kami melalui persembahan ini Tuhan. Dengan rasa syukur dan sukacita. Karena kami tahu semua datang daripada Tuhan. Dan biarlah Tuhan Engkau terus juga menolong di setiap hari yang ada di depan kami. Hidup kami boleh terus dipakai Tuhan. Dan hidup kami boleh berarti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan dalam tangan Tuhan. Haleluya, semua katakan amin, amin. Berikan dulu tepuk tangan bagi Tuhan yang layak terima pujian, hormat, syukur daripada kita anak-anak. Silakan duduk Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Thank you untuk tim praise and worship. Hari ini tentunya kita boleh bersuka cita kalau kita boleh mendapatkan kesempatan yang indah membawa persembahan sebagai bukti bahwa Tuhan memberkati kehidupan kita. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sehingga kita juga mau bersaksi melalui persembahan ini.
bahwa kita bawa ke dalam rumah Tuhan dengan rasa sukacita dan bersyukur kepada Tuhan. Dan tentunya saudara bisa punya ada beberapa cara untuk kita bawa persembahan pada hari ini. Yang pertama bisa menggunakan QRIS yang tersedia baik di layar maupun di lengan kursi Bapak Ibu yang duduk di tribun untuk bisa gunakan itu. Bisa juga menggunakan amplop. Jadi kalau ada yang membutuhkan amplop boleh angkat tangan supaya tim host kami juga bisa melayani Bapak Ibu. Tinggal angkat tangan sampai saudara bisa dilayani ya supaya kelihatan. Dan juga bisa menggunakan mesin edisi yang tersedia di lobi ketika saudara pulang. Jadi semua bisa saudara gunakan, jadi saudara tinggal pilih yang terbaik yang dapat kita lakukan untuk kita nyatakan syukur kepada Tuhan. Dan hari ini tentunya sementara saudara membawa persembahan untuk kemuliaan Tuhan tentunya, dan juga saya ingin mengumumkan beberapa hal. Yang pertama adalah Dream Team akan dilakukan atau diadakan pada Sabtu yang akan datang pada jam 9:30. Jadi seluruh Bapak Ibu yang terdaftar di dalam unit pelayanan biar boleh menyediakan waktu mengkhususkan untuk sama-sama ada di tempat ini. Jadi tanggal 24 di tempat ini jam 9:30 kita sama-sama akan berkumpul, gathering, mendengarkan isi hati suara dari gembala, di mana biarlah sepanjang tahun ini boleh mendapatkan tuntunan untuk ke depan, sehingga kita boleh melakukan pekerjaan Tuhan dengan efektif dan maksimal di tempat ini. Jadi saya undang semua yang terdaftar di dalam unit pelayanan, jangan lupa tolong catat di dalam anggaran saudara untuk saudara hadir di tempat ini. Dan tentunya yang kedua, The Journey. Jadi pemuridan ini akan kembali diadakan di tahun ini, yang perdana adalah pada minggu depan. Jadi siapkan hati saudara untuk sama-sama mau memulai yang namanya The Journey ini, adalah di mana The Journey ini diadakan untuk memperlengkapi kita memahami iman Kristen secara benar dan terarah, sehingga kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Dan kita percaya bahwa setiap kita juga akan terus disiapkan oleh Tuhan untuk menjadi alat yang ada dalam tangan Tuhan dan bagi kemuliaan Tuhan. Dan bagi saudara yang belum ikut The Journey, jadi daftarkan diri, catat juga waktu dan tanggalnya, sehingga kita tidak ketinggalan, tidak terlewat. Sehingga ini diadakan secara kompak, hanya dilakukan selama 4 kali pertemuan, ya 4 kali pertemuan, jadi kurang lebih 1 bulan. Saudara bisa ikuti itu dan diadakan setiap jam 1:30 hari Minggu, kecuali CG diadakan Sabtu. Biasanya itu pertemuan ketiga. Jadi saudara nanti ikuti, saya percaya saudara akan terus dipakai Tuhan, akan bertumbuh di dalam Tuhan, dan tentunya hidup saudara jadi bermakna. Jadi bukan hidup yang asal-asalan, tetapi hari-hari dari mulai hari ke-18 ke depan, biarlah pastikan hidup kita itu berarti. Hari-hari yang kita lewati itu bermakna. Jadi tidak terlewat dengan sia-sia. Baik, itu aja, tolong diingat ada 2 hal yang penting hari ini tadi sudah disampaikan. Dan saat ini saudara silahkan menyaksikan video yang akan ditayangkan pada saat ini. Shalom, saya Handaru Priyotomo, saat ini saya pelayanan di The Journey. Halo, shalom, saya dengan Nita, saat ini saya melayani di The Journey. Sebelum mengikuti The Journey, saya mempunyai luka hati, belum mengalami hati Bapa, sehingga respon saya tidak benar dan menaruh dendam, sakit hati, dan gampang kecewa. Sebelum ikut The Journey, saya itu adalah orang yang gampang marah, saya belum mengenal kasih Tuhan, yang saya juga sering memberontak terhadap siapapun yang berbicara kepada saya. Perubahan yang saya alami setelah ikut The Journey, saya menjadi pribadi yang mudah dibentuk, mudah mendengar orang lain, mempunyai respon yang baik. Saya tidak mudah marah, saya dapat mengalami kasih Tuhan lebih lagi, hubungan yang lebih intim dengan Tuhan, itu terjadi dalam setiap kehidupan saya. Saya mengalami hati Bapa itu melalui suami saya. Dan luka hati itu pun juga setelah mengikuti The Journey, saya bisa mudah mengampuni dan tidak mengingat luka yang sudah lalu.
terkadang kita perlu medical check up hati kita untuk mendapati respon yang benar, karena ketika kita mendapati respon yang benar, kita mudah untuk menjalin hubungan di dalam keluarga, hubungan dengan suami, hubungan dengan anak-anak, terutama hubungan kita kepada Tuhan. Ayo ikut The Journey untuk mengalami kasih Tuhan, untuk mengalami pemulihan yang datang daripada Tuhan, dan mengalami hal-hal yang ajaib yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan keluarga kita. Kita akan terus menjadi keluarga-keluarga yang semakin intim dengan Tuhan. Tuhan sudah setia. Dialah yang menambahkan, Dia juga yang melipat gandakan. Kita telah melihat pertumbuhan, kita telah menuai hasilnya. Pertumbuhan adalah anugerah. Namun pertumbuhan tanpa fondasi yang kuat tidak akan bertahan. Sekarang saatnya memperkuat fondasi, membangun yang akan bertahan, dan mempersiapkan diri untuk apa yang Tuhan percayakan. Tahun 2026 adalah tahun peralihan dari kuantitas menuju kualitas. Dari pertumbuhan yang terlihat menuju kualitas yang terjaga. Dari sekedar hadir menuju pemuritan. Dari pertumbuhan yang bisa dihitung menuju kedewasaan iman yang tahan uji. Sebagai gerejanya, mari melangkah dari keselamatan menuju keserupaan dengan Kristus. 2026. Dari kuantitas menuju kualitas. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama saudara. Kita mau sambut firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau baik buat kami bersyukur Engkau sangat baik. Kami berdoa Tuhan buat firman yang kami akan dengar pada hari ini. Kiranya Engkau bicara buat setiap kami, Engkau buka telinga kami, buka mata hati kami, supaya kami bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mari bicara buat kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekali kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Puji Tuhan, saya mau bersyukur buat segala kebaikan Tuhan yang kita sudah alami dalam 18 hari ini. Walaupun hujan terus hampir tiap hari, kita percaya bukan cuma hujan air yang kita alami, tapi hujan berkat Tuhan. Amin saudara. Nah saudara, hari ini sebelum saya mulai, saya mau share. Tadi malam, puji nama Tuhan, Gereja Christ Cathedral dengan tim worship kita, Atmosphere Worship. Kita melayani di GI Fest, itu adalah Gospel Festival Internasional saudara. Ada Hillsong di situ, ada Taya, Ron Kenoly. Kalau banyak bapak ibu yang tahu lagu-lagu Ron Kenoly sangat luar biasa di tahun 90-an. Juga diundang ke situ, dan juga ada Israel Houghton. Nah saudara, kemarin harusnya Atmosphere Worship awalnya itu di jam 8 malam, jam premier, jam yang paling prime. Lalu oleh satu dan lain hal digeser ke jam 10 malam saudara. Tapi di hari H, karena band-band yang lain cukup lama persiapannya, jadi kemarin kita baru ada fotonya di sini. Kemarin kita baru pertama kali nyanyi lagu pertama itu di jam di jam 12:30 pagi, saudara. Jadi WL-nya bilang Happy Sunday, itu adalah ibadah raya pertama di hari ini. Dan sudah tahu yang luar biasanya jam 12:30 pagi mereka terus beri yang terbaik buat Tuhan. Audience juga ratusan orang, mereka belum pulang, mereka tunggu terus Atmosphere Worship. Saya ambil foto dengan anak-anak gereja juga saudara, dan tadi akhirnya pulang jam 2 pagi. Nah tadi yang worship leader di sini saudara, Kak Bobby Febian, dia nyanyi sampai jam 1:30 pagi, baru tidur jam 3, jadi dia baru tidur 3 jam, tapi dia sudah memberikan yang terbaik buat Tuhan pagi ini, memimpin pujian di tempat ini, puji nama Tuhan.
Oke, hari ini saudara saya akan lanjutkan Vision Sunday, yaitu by the way kalau saudara belum follow, please follow Instagramnya Atmosphere Worship, follow juga di social media bisa ditunjukkan, it's Atmosphere Worship, and Spotify kita saudara, ini YouTube, ada Spotify juga kalau saudara Google di Spotify, cari Atmosphere Worship, puji nama Tuhan, kita mau jadi berkat buat jemaat tapi juga buat di luar jemaat. Nah saudara, hari ini saya akan lanjutkan lagi khotbah mengenai Vision Sunday. Biasa Vision Sunday hanya 1 hari, tapi di tahun ini kita extend ke 3 minggu. Karena saya rasa penting sekali untuk kita bisa memiliki fondasi yang kuat, saudara, minggu depan yang terakhir. Di mana kita menerima dari Tuhan satu kualitas, satu hidup yang berkualitas. Kalau saudara miss minggu lalu, saudara ada table-nya. Di minggu lalu saudara kita bahas mengenai sejumlah besar ikan di Lukas 5, lalu di Yohanes 21 bicara sejumlah ikan besar, itu adalah bicara dari kuantitas ke kualitas. Lalu kita masuk ke dalam penjala manusia, di Yohanes bicara pengembalaan, kita bergerak dari keselamatan ke keserupaan. Dan yang terakhir saudara, ini penting sekali, bahwa di Lukas 5 mereka hanya kagum karena berkat yang Tuhan berikan. Tapi di Yohanes 21 mereka siap diutus menjadi berkat. Maka itu saudara yang terjadi di Lukas 5, jala mereka koyak, dan di Yohanes 21 jala mereka tidak koyak. Hari ini saudara ada satu gambaran waktu saya berdoa untuk di hari Senin, di hari Selasa, apa yang harus saya sampaikan buat saudara pada hari ini. Ada satu gambaran yang Tuhan berikan buat saya, bukan hanya jala yang koyak, tapi gambaran seperti ini, kantung yang gandumnya keluar dan ada bolong di kantung itu. Nah, saya coba cari ayat di Alkitab mengenai hal ini. Dan kalau saudara suka dengan judul khotbah hari ini adalah tentunya Vision Sunday, from quantity to quality. Tapi kalau saudara lebih suka, lebih spesifik lagi, judulnya adalah kenapa jala kita koyak. Jadi saya mau sharing hari ini beberapa alasan yang Alkitab ajarkan. Kenapa jala kita koyak, kenapa kantung kita bolong, kenapa hidup kita tidak bisa berkualitas. Atau di tahun-tahun sebelumnya mungkin ada sesuatu yang menghalangi kita mencapai potensi maksimal yang Tuhan mau kita capai. Nah saudara, saya mau share hari ini beberapa poin. Yang pertama saya akan ambil dari perjanjian lama, yaitu dari kitab Hagai. Di kitab Hagai saudara baca di Alkitab saudara, Hagai 1 ayat 5-6. Dikatakan begini, oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta Allah, perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tapi bawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tapi badanmu tidak sampai panas. Nah ini penting sekali, lihat ini saudara. Dan orang-orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam apa? Pundi-pundi yang berlobang. Kalau saya waktu kecil saya bertumbuh dengan satu celengan, saudara. Celengan itu ada bolongan di mana? Bagian atas. Karena di celengan itu kita masukkan koin dari atas. Lalu kalau sudah penuh baru kita pecahkan, baru uangnya kita ambil. Apa yang terjadi kalau celengan punya bolongan di atas dan di bawah? Ini yang terjadi. Seperti pundi-pundi yang berlubang. Sejarah mencatat bahwa waktu Hagai ditulis saudara, bangsa Israel itu sudah pulang dari tanah pembuangan. Jadi mereka diberikan kesempatan untuk membangun kembali kota mereka. Tapi ini yang menarik saudara. Janji Tuhan tentunya Yeremia 29 ayat 11 mencatat, aku tahu rancangan apa padaku mengenai kamu. Rancangan damai sejahtera, banyak sekali janji Tuhan tentang berkat yang harusnya mereka alami, tapi di Hagai ini mereka sangat miskin. Mereka sangat melarat. Dan dikatakan saudara seperti ada lubang di dalam pundi-pundi mereka. Ada apa ini? Jalannya kok begitu koyak? Ada apa ini? Kok apa itu? Kantung gandum sepertinya ada lubangnya. Ya saudara ya. Dan yang menarik dari celengan itu kan sebetulnya gini, bisa masuk,
Nggak bisa keluar, betul kan saudara kan? Kita bisa masukkan tapi nggak bisa keluar. Jadi kalau mau dikeluarin apa? Dipecahin celengannya. Nah tapi yang menarik adalah begini, ini bangsa benar-benar melarat sekali saudara. Waduh malu mereka. Kenapa? Mari kita analisa, di perjanjian lama ada 1 poin, di perjanjian baru 2 poin. Kenapa di Hagai mereka jalannya koyak, pundinya berlubang. Alasan pertama saudara adalah ketidaktaatan. Ada apa? Oleh karena apa? Ini jawabannya. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan. Sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit, lihat ini saudara. Langit menahan embunnya. Wow. Dan bumi menahan hasilnya. Bahaya sekali ini ketidaktaatan saudara. Langit bisa tahan embun. Kalau di Indonesia, di Tangerang kita kayaknya nggak ditahan-tahan saudara. Hujan terus tiap hari saudara. Ini langit menahan embunnya, jadi mereka nggak ada hujan. Zaman itu kalau nggak ada hujan, habislah semua itu saudara. Jadi ini masalah loh saudara. Bumi menahan hasilnya. Bagaimana, apa yang terjadi? Ternyata mereka tidak taat kepada firman Tuhan. Jelas Nehemia, Ezra sudah menjelaskan bahwa prioritas pertama yang mereka harus lakukan untuk kembali dari tanah pembuangan apa? Membangun bait Allah. Tapi mereka tidak kerjakan, mereka malah membangun rumahnya masing-masing. Rumahnya sudah oke, tapi apa yang terjadi? Berkat Tuhan tertahan dalam hidup mereka. 2026 doa saya buat semua jemaat Tuhan, 8 pagi, 10.31 dan 4. Saya berdoa di tahun 2026, berkat Tuhan tidak tertahan dalam hidup saudara. Yang percaya dengan keras katakan amin. Jadi kita harus perhatikan ini ada apa? Ketidaktaatan. Ini tahun 440 sebelum Masehi. Kita lanjut lagi Maleaki tahun 410 sebelum Masehi. Ini kitab terakhir di perjanjian lama. Karena nggak lama kemudian Yunani masuk mengalahkan Persia. Udah nggak ada lagi, itu namanya silent period. Tuhan sudah tidak tanda kutip bicara lagi kepada nabi-nabi sampai Yesus lahir. Ini sama lagi kejadiannya saudara. Mereka miskin, mereka nggak bisa punya berkat yang baik. Tanah Israel itu subur sekali sebelumnya. Apa yang terjadi? Mereka balik dari tanah pembuangan, udah sangat semangat. Tanahnya kering saudara. Dan sekali lagi langit tertutup buat mereka. Lalu inilah ayat yang kita tahu sama-sama, ayat yang terkenal digunakan ayat perpuluhan. It's true. Memang ayat ini bicara perpuluhan, tapi maksud Tuhan bukan masalah uangnya. Tuhan bilang begini, bisakah manusia menipu Allah? Boleh enggak? Namun kamu menipu aku. Kamu berkata bagaimana kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, tapi kamu masih menipu aku. Ya kamu seluruh bangsa. Lihat ini, bawalah seluruh persembahan-persembahan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Supaya ada persediaan makanan. Sekali lagi, di rumahku dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apa aku tidak buka bagimu tingkap langit. Dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Nah saudara, hal pertama yang menjadi tantangan kita, kenapa jala kita koyak adalah ketidaktaatan. Saudara, ini bukan bicara masalah uang, ini bicara masalah ketaatan. Waktu bangsa Israel taat, bayangkan seluruh zaman bangsa Israel, saudara perhatikan. Zaman Daud, zaman Salomo waktu masih waras saudara ya, istrinya mungkin masih satu. Zaman-zamannya Yosafat, zaman raja-raja dan hakim-hakim di mana bangsa Israel taat, apa yang terjadi? Berkat Tuhan tercurah. Amin. Ketika bangsa Israel mulai tidak taat, bayangkan Rehabeam, Yerobeam, Ahab, sebutkan semua nama raja di Israel di mana ada ketidaktaatan, berkat Tuhan tertahan. Saya pernah saudara melayani satu pasangan, lalu Tuhan bicara buat saya. Bilang kepada pasangan ini, pengerja. Bilang kepada pasangan ini, mereka tidak taat dalam keuangan. Waduh, saya kalau bicara uang paling males saudara.
Jadi waktu Tuhan bilang gitu, aduh ini kayaknya jangan saya yang bicara lah. Saya suka bercanda sama Tuhan, saya bilang gini, Tuhan kalau yang bicara keras-keras gini, Pastor Cindy aja, Pastor Andri aja. Tahu apa yang terjadi saudara? Beneran konseling dengan saya, sebulan kemudian hidupnya masih berantakan. Keuangannya masih gak benar. Kacau, padahal gaji cukup tinggi, tapi hutang sangat banyak. Konseling dengan Pastor Cindy, sudah mau selesai konselingnya. Pastor Cindy bilang, Tuhan bicara buat Pastor Cindy. Bilang ke pasangan ini, mereka tidak taat dalam keuangan. Makanya berkat Tuhan tertahan. Pastor Cindy kan kalau dibicara Tuhan bicara tidak tanggung-tanggung saudara ya. Kalau saya filter dulu saudara. 1, 2, 3. Langsung, tunggu balik sini. Apa? Tuhan bicara sama saya, kamu tidak taat dalam keuangan. Waduh, dua-duanya tertegur. Tapi ada kata-kata gini ya pasangan ini bilang, bagaimana kami bisa taat dalam keuangan? Keuangan kami belum pulih. Nah ini dia, banyak orang menunggu pulih baru taat. Saudara 2026 dalam nama Yesus, jangan tunggu diberkati baru taat. Jangan tunggu dipulihkan baru taat. Kondisi apapun saudara sekarang memilih untuk taat pada Tuhan, maka pemulihan terjadi, maka berkat Tuhan tercurah, maka langit tidak akan tertahan lagi saudara. Ditegurlah sama Pastor Cindy, puji Tuhan keadaan mereka sekarang membaik. Nah yang kedua saudara kita mau lihat, kenapa jala koyak? Yang pertama apa? Ketidaktaatan. Semua katakan 1, 2, 3, ketidaktaatan. Yang kedua saudara adalah kekuatan manusia. Ketika mereka di perjanjian baru menghela jala itu sebelumnya, mereka menjala ikan, lalu mereka tidak menangkap apa-apa. Nah kata yang dipakai, perhatikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Keren sekali. Memang dia andalkan kekuatan manusia, tapi dia taat. Saudara, kata kerja keras di situ terambil dari bahasa Yunani kopiao, yang artinya adalah bekerja sampai lelah secara fisik, berjerih payah keringat keluar dengan usaha maksimal. Jadi mereka sudah coba yang terbaik, mereka sudah berjerih payah dengan usaha maksimal, tapi hasilnya tidak maksimal. Nah ini sering terjadi dalam hidup kita saudara. Kenapa kita seringkali jala kita koyak di tahun-tahun sebelumnya? Karena kita mengandalkan kekuatan sendiri. Firman Tuhan berkata bukan kuat, bukan gagah, tapi oleh Roh Tuhan. Nah saudara ini seringkali yang terjadi saudara, statistik membuktikan 76% orang mengalami burnout di dalam pekerjaan. 76%. Dan milenial, ini generasi saya lahiran milenial saudara, 59% milenial adalah the most burnout generation. Capek banget milenial itu saudara. Kalau Gen Z masih di angka, sama juga 58%, berat sekali. Mungkin yang lebih tua, Gen X, baby boomers lebih santai mungkin, atau mereka lebih diberkati, I don't know. But Gen Y sama Gen Z ini sangat burn out dalam kehidupannya. Kenapa orang burn out? Kenapa orang stres? Kenapa orang capek? Simple, sudah mencoba memberi yang terbaik, tapi hasil tidak maksimal. Saudara, saya punya resolusi buat saudara di tahun ini. Jangan coba kontrol hasil. Kenapa saudara? Karena hasil di tangan Tuhan. Kita nggak bisa kontrol hasil. Do not try to control the results. Jangan coba kontrol hasil. Dan ini yang kita kerjakan. Kita di tahun ini teruslah menabur. Dan biarlah Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Next slide. Teruslah menabur dan biarlah Tuhan yang memberikan pertumbuhan pada waktunya. Firman Tuhan berkata, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sia kita bangun pagi, duduk sampai malam, makan roti dengan susah payah sebab ia memberikannya kepada dicintainya pada waktu tidur. Saudara, ini teologinya. Saudara bekerja seharian. Waktu saudara tidur, Tuhan memberkati apa yang saudara kerjakan sepanjang hari. Katakan amin. Ini teologinya. Maka itu saudara saya percaya hasil tidak di tangan
kita. Apa bagian kita? Menabur. Siapa memberi pertumbuhan? Tuhan. Paulus menanam, Apolos menyiram. Siapa yang memberi pertumbuhan saudara? Sudah jawab. Tuhan. Paulus sehebat apapun tidak bisa menumbuhkan jemaat Tuhan. Pernah lihat pohon mangga, gak ada buahnya. Terus saudara tekan pohon mangganya. Saudara bilang, pohon mangga kamu ngeden sekarang. Ada saudara. Ada pohon ngeden tiba-tiba bisa berbuah banyak. Gak ada lah. Saya kasih cerita saudara. Saya dulu ketua pemuda, youth pastor. Zaman-zaman saya di gereja Pantai Costa Indonesia saudara. Jadi ketua pemuda sangat-sangat saudara ya. Waduh bebannya cukup berat. Karena kita diberi tugas sama gembalanya untuk menjangkau jiwa. Satu kali saudara semester 1 kita buat worship night or something like that. Ya, jadi lagu-lagunya bukan worship sih, lagu-lagu sekuler yang kita kristenkan begitu. Misalnya, kamulah satu-satunya yang ternyata mengerti aku. Ada yang tahu lagu itu? Anda terlalu rohani saudara. Kita ganti kamu dengan Yesus. Yesuslah satu-satunya. Wes, keren kan? Jadi kita rohanikan beberapa lagu sekuler lah. Nah saudara tahu, kita buat itu persiapan, ada api unggun, ada obor, ada tari-tarian saudara, ada makanan. Wah keren banget. Dibuat hari Jumat malam, saudara tahu di hari itu rame banget gereja. Mahasiswa Indonesia pada datang ke situ. Tahu saudara 30 orang baru di Perth, itu banyak sekali. Dan dari mereka yang datang saudara, 5 orang memutuskan untuk dibaptis. Waduh, waktu acara itu selesai saudara, pendetanya tunjuk saya, ini semua terjadi. Karena Riza, ini dari kerendahan hati jadi kesombongan langsung saudara. Langsung jadi tinggi hati sekali. Ini karena saya. Itu semester 1 saudara, dipuji, ditepuk tanganin saudara. Saya waktu itu umur 19 tahun merasa, waduh ini benar-benar Tuhan membawa saya naik tinggi. Padahal itu kesombongan, kekuatan manusia. Semester 2 saudara, saya buat hal yang sama persis. Lagunya bahkan lebih keren lagi. Makanan lebih banyak lagi, api unggun lebih besar lagi apinya. Untuk gerejanya gak kebakaran. Dan saudara tahu apa yang terjadi di hari itu? Saudara tahu berapa banyak jiwa baru yang datang saudara? 0 saudara. Gak ada yang datang sama sekali. Acaranya selesai. Saya diajak meeting sama gembala, saya bilang kamu gagal hari ini. Waduh saya stres, saya sedih sekali. Kenapa Tuhan? Usahanya di semester 1 sama, semester 2 lebih berat bahkan. Tapi kenapa hasil gak maksimal? Karena apa? Kekuatan manusia. Saudara kalau mau hidup lebih maksimal dan berkualitas, jangan coba kontrol hasil. Jangan coba kontrol hasilnya. Karena bagian kita menabur. Kadang kita udah siapkan musik yang terbaik, khotbah yang terbaik, dance yang terbaik. Tadi saya dibilang sama Kak Bobby, ada dancer baru pulang jam 3 pagi karena konser tadi malam kita worship bareng-bareng saudara. Tapi apa yang terjadi? Kadang-kadang kita udah coba yang terbaik, apa yang terjadi? Hujan deras. Kalau hujan deras apa yang terjadi? Kehadiran turun. Kalau kehadiran turun apa yang terjadi? Ya begitu. Jadi seringkali saudara kita udah coba yang terbaik, tapi hasil belum maksimal. Kadang-kadang kita biasa aja. Kita beri yang terbaik, Tuhan ini kemampuan saya biasa-biasa aja, ini kemampuan saya coba beri yang terbaik tanpa mengontrol hasilnya. Tuhan memberikan pertumbuhan. Maka itu saudara mau hidup lebih berkualitas, jangan kontrol hasilnya. Saya punya slogan ini saudara, katakan sama-sama slogan ini, slide sebelumnya. Bukan, teruslah menabur, oke, bahasa Indonesia aja, 1, 2, 3. Teruslah menabur dan biarlah Tuhan yang memberikan pertumbuhan pada waktunya. Bagian kita menabur, bagian Tuhan menumbuhkan. Bagian kita berdoa, bagian Tuhan menjawab doa. Bagian kita bekerja, bagian Tuhan memberkati. Yang percaya kita berikan tepuk tangan buat Tuhan, amin. Quantity to quality. Saudara yang ketiga saudara adalah ini, kekecewaan. Waduh, ini penyakit yang bisa kena, semua orang bisa kena. Mereka sudah mancing, katakan sepanjang malam kami bekerja keras dan tidak menangkap apa-apa. Saya kutip Matius ini dari ayat, saudara tahu ayat Matius, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Saudara tahu konteksnya, Yohanes Pembaptis
kirim murid-muridnya, dia di penjara. Dia kirim murid-muridnya kepada Yesus. Dan dia bilang begini, apakah kamu Mesias? Atau masih ada lagi yang lain yang akan datang setelah kamu? Lalu Yesus bilang kepada gurumu itu Yohanes, yang buta melihat, lumpuh berjalan. Terus dia bilang gini, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Saudara, apa yang terjadi waktu kita udah kerja maksimal, hasil minimal. Bisa kecewa, saudara. Oh ya, seringkali. Saudara tahu, saya menggembalakan anak-anak muda dari tahun 2008. Kita rintis gereja di Melbourne, kecil saudara. Tapi setiap tahun saya muridkan orang, saya dibaptis orang, saya ajak mereka bertumbuh dalam Tuhan. Tapi ini yang luar biasa saudara, dan this is true. Kekecewaan terjadi saat apa? Saat saudara sudah beri yang terbaik, tapi saudara hasilnya tidak maksimal. Kita baptis banyak orang, tapi ada satu orang yang saya sangat dekat, saudara. Saya muridkan dia seperti Yesus dengan Yohanes, Yakobus, Petrus. Saya muridkan dia, saya ajarin dia mimpin pujian. Saya ajarin dia lead FC, sharing-sharing dan lain sebagainya. Tapi at the end, saudara, dia mengecewakan sekali. Dan dia meninggalkan gereja, bahkan dia meninggalkan komunitas. Dan gak cuma itu saudara, dia mulai menjelek-jelekan saya kepada teman-teman saya yang lain. Wah, kecewanya setengah mati. Tapi apa yang terjadi? Waktu saya kecewa saudara, 2 tahun saya bilang begini, saya mau khotbah saja, saya mau nyanyi saja. Oh ya, saya gini-gini penyanyi saudara. Ya. Penyanyi rohani di kamar mandi saudara. Ya, saya mau nyanyi aja, saya khotbah aja. Tapi saya boleh baptis orang. Tapi saya tidak mau memuridkan lagi. Kekecewaan membuat trauma dalam hati saya. Sehingga jala saya koyak. Kantung saya bolong. 2 tahun saudara. Saya baptis orang, saya khotbah. Tapi pemuritan, no. Kenapa? Ada sesuatu yang terjadi di sini. Waktu Tuhan pulihkan saya kembali memuridkan orang. Dan saya bersyukur sampai hari ini saudara. Saya terus memuridkan orang. Saya memutuskan kekecewaan di masa lalu tidak bisa menjadi penghalang untuk saya bertumbuh di masa ini. Karena kalau saudara membiarkan kekecewaan di tahun-tahun lalu menghentikan saudara untuk bergerak dalam kasih karunia Tuhan. Wow, jala saudara bisa koyak. Kenapa saudara? Ini ada kata-kata bagus sekali. Disappointment is a silent killer of hope. Kekecewaan itu pembunuh diam-diam dari pengharapan. Lagu yang kita tahu sama-sama. Hati yang gembira adalah obat. Seperti obat hati yang senang. Terus apa? Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Yang tahu lagu ini pasti masuk surga saudara. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Semangat yang patah keringkan tulang. Tunjukin lagi ininya apa quote-nya. Kekecewaan pembunuh diam-diam dari pengharapan. Bukan silent sih. Saya bilang bahkan pembunuh terbesar mungkin. Ya orang mau sehebat apapun buat dia kecewa. Waduh udah mundur saudara. Ya. Coba deh. Ya. Nah, saya mau akhiri dengan kesaksian. Ini real saudara ya. Ada anak muda yang kita layani saudara. Dekat dengan kita. Dan dia ini sudah 2 tahun hidupnya benar-benar gak ada kemajuan sama sekali. Ini kayak jala itu kalau tadi gambarnya itu kan jala bolong satu saudara. Ini bolong semuanya ya saudara. Benar-benar. Kenapa? Sekolah gak selesai-selesai. Skripsinya gak selesai-selesai saudara. Tadinya semangatnya luar biasa. Sekarang pelayanan juga biasa-biasa. Main bola aja gak semangat. Semua jadi gak semangat. Diem aja saudara. Masih ber-FC, masih ke gereja, masih pelayanan tapi udah gak ada semangat lagi. Nah, saya juga gak tahu kenapa anak ini ya sudah ikut The Journey. Sudah melayani mau diapain lagi. Dia bilang, pastor boleh gak ke rumah? Ya udahlah ayo kamu ke rumah sini main kita sarapan bareng. Saya udah gak tahu mau ngapain lagi nih anak mau diapain lagi. The Journey sudah semua udah. Dan sudah tahu kita lagi ngobrol. Tiba-tiba Tuhan bilang 2 tahun. Hah?
2 tahun apa ya? Terus saya ngobrol sama dia, apa yang terjadi sih 2 tahun lalu? Gak tahu pastor, gak ada apa-apa. Tiba-tiba saya kehilangan semangat, skripsi gak beres, semuanya gak beres, saudara. Lalu Tuhan bilang 2 tahun lalu, kita telusuri apa ya 2 tahun lalu, berarti Desember 2023. Kita ngobrol-ngobrol, ketemu satu poin saudara tahu. Anak ini 2 tahun setengah yang lalu, 2 tahun lalu saudara. Itu pernah deket sama cewek, saudara ya, deket sama perempuan. Anak Tuhan juga, wah kemana-mana barengan, pelayanan barengan, saudara nonton bola bareng, wah benar-benar sudah deket banget. Tapi diberikan harapan palsu saudara, PHP saudara. Pemberi harapan palsu, itu bahasa Inggris Gen-Z-nya di friend zone saudara. Jadi tidak maju, tidak mundur, pokoknya deket tapi gak jadian. Akhirnya pembina, karena kita kuat saudara pembinaan kita di gereja ini. Kalau ada yang seperti itu pembina akan datang dan tanya kepada yang perempuan. Kamu mau gak sama ini? Oh enggak, saya cuma teman aja. Hah? Lalu pembinanya ngomonglah ke laki-laki ini. Nak kamu jangan deket-deket lah nak, kamu hanya teman saja. Waduh dia kecewa sekali saudara. Ceweknya gak mau lagi diajak main bareng. Gak mau diajak nge-gym, gak mau diajak apa, udah gak mau, udah kayak. Padahal belum pernah jadian tapi udah putus. Aneh saudara ya, itulah anak muda sekarang. Aku udah putus, hah emang pernah jadian? Belum, hah? Lalu putus, bener-bener dia bilang putus. Putus apa? Di momen putus itu dia masuk rumah sakit. Biayanya jutaan, dimarahin lah sama papanya. Dan dia sudah selesai rumah sakit saudara. Di momen itu skripsinya tinggal final minta tanda tangan di revisi. Dia gak kerjain, males dia saudara. Gak mau kerjain itu. Kerja pindah-pindah, pelayanan gak semangat. Main bola pun tendangannya berkurang 50% saudara. Ternyata kekecewaan mempengaruhi performance bola saudara. Maka itu pendukung Manchester City kecewa tadi malam karena kalah dengan MU 2-0 saudara. Banyak banget sih pendukung MU di sini. Nah saudara tahu, ini anak kecewa, saya dapat dari Tuhan, saya bilang kamu kecewa itu. Terus dia bilang, bengong kan, bener loh pastor bilang, sejak momen itu saya benar-benar kayak bukan roller coaster, mending roller coaster naik turun saudara. Turun terjun bebas saudara, seperti jurang. Saya doain dia dalam nama Yesus, semua kekecewaan di masa lalu yang membuat kamu tidak maksimal. Lalu waktu saya doa gitu tahu gak saudara, Tuhan berikan visi dalam saya. Itu saya lihat seperti kantung itu yang tadinya bolong saudara. Itu Tuhan jahit dan Tuhan berikan kantung baru. Sorry bukan dijahit, Tuhan berikan kantung baru. Aneh banget penglihatan ini. Lalu saya bilang, waduh kamu dapat kantung baru. Karena kamu dapat kantung baru, maka anggur baru tercurah untukmu dalam nama Yesus. Itu pagi saudara, saya doain dia. Saudara tahu, 2 tahun skripsi gak beres. Setelah didoakan saudara, kekecewaan dipulihkan. 2 minggu skripsinya beres. Bulan depan kayaknya wisuda saudara, 2 bulan lagi. Cepat sekali saudara kalau Tuhan bereskan kekecewaan. Cepat banget pemulihan terjadi saudara. Cepat sekali Tuhan itu bergerak. Kadang kita bilang, Tuhan aku menunggumu. Hari ini Tuhan bilang, dia menunggu kita saudara. Untuk datang pada dia. Terus saya temukan satu ayat keren banget ayatnya. Tentang Kain. Saya bilang Tuhan, di mana ayat saya pernah baca untuk menambal. Ternyata ini kata Tuhan, Riza jangan tambal-tambal kantungnya. Kenapa? Slide saya. Jangan tambal kantungnya. Mintalah kantung baru. Jangan tambal kantungnya. Mintalah kantung baru. Kayaknya setelah ini deh atau mungkin sebelum ini. Ada ayatnya yang secarik. Kalau nggak ada kita buka Alkitab juga oke. Saudara, ini ayatnya ada di anggur baru. Tapi Tuhan lebih fokus kepada, Lukas 5 ayat 36 sampai 38. Satu slide sebelum ini. Ya. Jangan tambal sulam, minta jala yang baru dari Tuhan. Ya, slide 14 itu di yang asli. Kalau nggak ada nggak apa-apa, saya akan bacakan buat saudara. Ada di yang slide 14 sebelum gambar tadi. Lanjut lagi. Kekecewaan, setelah disappointment is a silent killer of hope. Lalu ada summary, lalu slide 14. Jangan tambal sulam. Nggak ada ya, waduh sayang sekali. Oke, sudah baca Lukas 5, kalau bisa ditampilkan Lukas 5 ayat 36 sampai 38 ya.
Oke, kalau bisa tolong ditampilkan. Ia mengatakan juga suatu perumpamaan kepada mereka, tidak seorang pun mengoyakkan secarik kain dari baju yang baru untuk menambalkannya pada baju yang tua. Jika demikian yang baru itu akan koyak dan yang pada yang tua itu tidak cocok. Kain penambal yang dikoyakkan dari yang baru itu. Oke, lanjut lagi. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian anggur itu akan mengoyakkan kantong itu dan anggur itu akan terbuang dan kantong itu pun hancur. Titik. 1, 2, 3 sama-sama saudara. 1, 2, 3. Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Yang mau kantong yang baru kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Jadi Tuhan bilang jangan tambal sulam, minta aja kantung baru. Nanti kalau saudara tambal sulam itu begini. Pastor, saya kecewa dengan A, oke doain kamu sembuh. Minggu depan pastor, saya kecewa dengan B, doain kamu sembuh. Sehingga kecewanya ditambal sulam terus. Pastor, saya kepahitan, didoain sembuh, kepahitan lagi. Didoain sembuh, kecewa lagi. Tidak taat lagi, jatuh lagi dalam dosa yang sama. Jadi ini nggak selesai. Gimana caranya selesai? Minta jala yang baru dari Tuhan. Gimana minta jala yang baru saudara? Hari ini mumpung di awal tahun saya bersyukur kemarin doa puasa kita sudah doakan banyak orang saudara. 400 orang lebih datang dan kita doakan di hari Kamis kemarin. Tapi hari ini saudara, our pastors kita rindu berdoa buat saudara. Nanti pastor saya akan minta maju ke depan untuk mendoakan saudara. Dan saya rindu saudara bagaimana kita bisa mendapatkan kantung yang baru. Gereja memiliki program, bukan program, it's a discipleship system. Bernama The Journey. Apa yang terjadi di The Journey saudara? The Journey 4 kali pertemuan. Dan selama 4 kali pertemuan, it's all about bagaimana hati kita mendapatkan hati yang baru dari Tuhan. Tidak mengandalkan kekuatan manusia, tapi kekuatan Tuhan. Hati yang taat pada Tuhan. Saudara, saya bersyukur punya anak-anak saya punya hati yang taat pada Tuhan. Saya nggak ancam-ancam mereka. Saya nggak marah-marahin mereka, tapi hatinya otomatis taat. Mau nggak saudara punya hati yang otomatis taat pada Tuhan? Caranya gimana? Ikutlah ini saudara. Cuma 4 pertemuan lagi tadi. Ada hati Bapa, ada hati merdeka, ada kuasa Roh Kudus. Dan sudah diajarkan mengenai doa dan firman Tuhan. Tapi hari ini, The Journey belum mulai, baru mulai tanggal 1 Februari. Hari ini, pastors rindu berdoa buat saudara. Kita rindu untuk saudara mendapatkan kantong yang baru dari Tuhan. Ingat saudara, kita summarize hari ini ada 3 alasan kenapa kantung kita, jala kita koyak. Ketidaktaatan, kekuatan manusia, kekecewaan. 1, 2, 3, ketidaktaatan, kekuatan manusia, kekecewaan. Waktu saudara minta hati yang baru, ketidaktaatan diubah menjadi ketaatan. Kekuatan manusia diubah menjadi kekuatan Tuhan. Dan hati yang kecewa pasti Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Sehingga sepanjang tahun saudara, jalamu tidak koyak, langit tidak tertutup, pundimu tidak bolong. Hidup dalam berkat Tuhan yang berkualitas. Yang percaya dengan keras katakan, amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Mari bangkit beri bersama-sama saudara. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datang. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus. dia pikul segala bebanku. Mari sama-sama katakan saudara. Sujud di atasnya. Ku bawa hidup
terima anugerahnya. Ku terima anugerahnya. Dia ampuniku Dia Tuhan. ampuniku. Dan bebaskanku. Dia bebaskanku. Sama-sama katakan, dia ubah. Dia ubah hidupku. Barui hatiku Tuhan. Barui hatiku. Sesuatu terjadi. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Dia berfirman, mari datanglah. Katakan. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. ku datang Yesus. Ku datang Yesus. Biar dia pikul saudara segala beban saudara hari ini. Segala bebanku. Mari sama-sama angkat suaramu, katakan sujud. Sujud di altarnya. Ku bawa hidupku. Mari terima anugerah Tuhan hari ini saudara. Terima anugerahnya. Dia ampuniku. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku. Dia ubah hidupku. Barui hatiku. Sesuatu terjadi. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Saya minta pastors bisa mulai maju ke depan. Di depan pastors untuk bisa standby mendoakan jemaat. Saya minta bisa mulai di depan. Bisa diatur oleh host team. Positioningnya Kak Hetty bisa bantu. Thank you. Sebentar pastors maju ke depan saudara. Saya minta saudara untuk fokus saat ini. Ada pertanyaan Tuhan yang sangat penting buat saudara. Yang pertama saudara, berapa banyak di antara saudara di tempat ini engkau merasa seperti ini? Bukan hanya jalamu koyak, tapi pundimu bolong. Dan ada 3 hal yang kita bahas hari ini. Mungkin salah satu dari 3 ini. Atau mungkin semuanya. Pertama, ada ketidaktaatan dalam hidup saudara. Adakah saudara mungkin hatimu susah untuk taat pada Tuhan? Dalam apapun. Mengenai dosa, mengenai keuangan. Dan hari ini Tuhan panggil saudara. Untuk saudara mulai taat pada Tuhan. Kedua, adakah saudara di tahun-tahun lalu saudara andalkan kekuatan manusia. Hari ini Tuhan rindu. Saudara mulai mengandalkan kekuatan Tuhan. Yang ketiga saudara, adakah saudara kecewa hari ini? Wow, saya pun pernah kecewa dan saya pernah didoakan. Dan saya pernah melayani orang yang kecewa dan saya doakan dia. Hari ini saudara, our pastors ingin mendoakan saudara. Supaya saudara dipulihkan. Supaya saudara, ini 18 hari, mumpung masih 18 hari. Masih ada 347 hari lagi di tahun ini. Saudara, Tuhan rindu hidup saudara berkelimpahan. Tuhan rindu hidup saudara berkualitas di tahun ini. Semua mata terpejam di tempat ini. Saya mau tanya saudara, kalau saudara ada di antara saudara yang memenuhi 3 kriteria ini. Saudara merasa itu saya pastor, saya tidak taat. Atau saya taat, tapi saya andalkan kekuatan sendiri. Atau saya taat dan andalkan kekuatan Tuhan, tapi saya kecewa. Atau 3-tiganya. Saya cuma punya kerinduan satu saudara. Penglihatan yang saya terima di hari Senin Selasa. Jangan sampai pundi saudara berlobang. Jangan sampai kantong saudara bolong. Tuhan rindu memberikan kantung yang baru. Saya akan hitung sampai 3, semua mata terpejam di tempat ini. Siapa rindu memiliki kantung yang baru dari Tuhan di tahun ini, di hari ini. Saya akan minta saudara angkat tangan hitungan ketiga. Dan saya mau berdoa buat saudara. Semua mata terpejam, jangan lihat kanan kiri. Siapa di sini? Panggilan Tuhan buat saudara. Tuhan rindu memberikan kantung yang baru dalam hidupmu. Supaya anggur baru Tuhan tidak terbuang. Pundi yang baru dalam hidupmu. Supaya tidak ada lubang, tidak ada bolong. Dan langit tidak tertahan untuk saudara. Saudara, anggur baru siap Tuhan curahkan. Tapi kantung baru saudara perlu terima hari ini. Siapa perlu kantung baru dan dengan rendah hati bilang, Tuhan aku mau kantung yang baru.
Aku perlu kantung yang baru. Saya hitung sampai 3, sudah angkat tangan di tempat. Hitungan ketiga, sudah siap, semua mata terpejam. 1, Tuhan Yesus mengasihimu. 2, anggur baru tidak bisa diterima di kantung yang lama. Anggur baru perlu kantung yang baru. Siapa di hari ini tanggal 18 Januari berkata, Tuhan, aku mau terima kantung yang baru. Aku tidak mau bocor lagi Tuhan. Aku tidak mau hancur lagi. Tahun ini, tahun maksimal bagi hidupku. Karena aku terima kantung yang baru. Kalau itu saudara dan sudah mau menerima kantung yang baru, mari angkat tangan sekarang juga. 1, 2, 3, lebih tinggi lagi. Terima kasih Yesus, thank you Jesus, thank you Tuhan. Terima kasih, lebih tinggi lagi saudara, saya tunggu beberapa detik lagi. Terima kasih, Tuhan masih menunggu saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya lihat banyak sekali tangan terangkat. Saudara, untuk menghemat waktu saya minta bagi semua saudara yang sudah angkat tangan. Pertama saudara, saya mau berdoa buat saudara saat ini. Dalam nama Yesus, semua yang sudah angkat tangan hari ini, engkau terima kantung baru dari Tuhan. Dan kalau saudara yang sudah angkat tangan ada yang belum dibaptis, tahu minggu depan ada baptisan air di tempat ini. Setelah saudara didoakan, daftarkan diri saudara. Karena firman Tuhan berkata, siapa percaya dan dibaptis, ia akan diselamatkan. Yang sudah angkat tangan, terus angkat tangan saudara, terima dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dengan segala kerendahan hati yang sudah angkat tangan, hitungan ketiga, bawa tas saudara, bawa barang saudara, maju ke depan untuk didoakan oleh pastors kami, ikuti arahan host team. 1, 2, 3, silakan yang sudah angkat tangan, maju ke depan. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan yang sudah angkat tangan, maju ke depan. Host team tolong dibantu, thank you Jesus. Kami bersyukur, kami mau mendoakan saudara, katakan sujud di altarnya. Tolong dibantu barisannya, terima kasih. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, dia ubah hidupku. Barui hatiku Tuhan, barui hatiku. Sesuatu terjadi, sesuatu terjadi. Saudara, karena banyak sekali yang maju ke depan, kami rindu mendoakan saudara semua. Saya mau tutup dulu ibadah ini. Dan mari saudara yang tidak maju, sudah bisa angkat tangan. Yang di depan terus berdoa, saudara angkat tangan. Semua jemaat tempat ini mari angkat tangan dan terima berkat Tuhan. Kita akhiri dulu ibadah ini. Setelah itu kita mau mendoakan yang di depan. Tuhan, kami bersyukur buat firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar Engkau berikan kami hati yang taat. Kekuatan dari Tuhan. Hati yang berserah penuh pada Tuhan. Kalau ada kekecewaan dalam hati kami Tuhan, mari Tuhan Engkau bereskan. Bapa, hari ini kami terima berkat Tuhan. Kami percaya Tuhan, 2026 tahun yang berkualitas. 2026 tahun di mana Tuhan memulihkan kami. Di mana Tuhan memberikan bukan hanya anggur baru, tapi kantung yang baru. Kami terima, kami terima, kami terima. Mari yang sudah angkat tangan, terima berkat Tuhan. Kami berkat rahmat dari Allah Bapa, kasih karunia Putra Tunggal Allah Tuhan Yesus Kristus, persekutuan daripada Rohnya yang Kudus, menyertai kehidupan saudara. Saudara terus tertanam dalam Tuhan. Saudara terus memberi yang terbaik buat Tuhan. Jangan kontrol hasil. Saudara terus menabur. Tuhan memberikan pertumbuhan dalam hidupmu. Terima berkat Tuhan. Terima jala yang baru. Terima kantung yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang diberkati katakan amin. God bless you. Yang di depan terus didoakan. Jemaat boleh pulang. Yang sudah didoakan bisa di follow up oleh host team kami. Thank you Jesus. Terus kita mau sembah Tuhan, mungkin satu lagu sambil kita dalam hadirat Tuhan.